nama saya Sisilia Valentina Nino. Di sini kakak ada sebuah cerita loh, dan cerita itu berjudul Kisah Seorang Anak. Pada suatu hari hiduplah sepasang suami dan istri. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fian. Ayahnya itu seorang petani dan ibunya itu seorang ibu rumah tangga. Di suatu sore hari, ibu dan anaknya duduk di teras belakang rumah. Ibunya sedang menapis beras dan anaknya itu sedang makan. Ketika sedang makan, ibunya itu berbicara kepada anaknya itu. Anaknya bernama Fian. Ibunya berkata bahwa, "Fian, kenapa kamu begitu nakal? Setiap minggu ibu selalu dipanggil untuk pergi menghadap kepala sekolah. Kau ini kenapa pemalas begini dan kenapa kau bolos terus? Kau ini besar mau jadi apa?" Di situ Fian hanya diam dan mendengar perkataan ibunya. Fian menjawab bahwa dia tidak melakukan yang seperti ibunya katakan, tetapi ibunya terus memarahi Fian. Katanya, "Kamu sudah salah, ketika ibu menegur kamu melawan lagi." Di situ Fian hanya menunduk kepala dan diam. Tak lama kemudian ayahnya datang dari kebun. Di situ ayahnya langsung menyimpan cangkul di dapur, dan seketika itu juga ibunya itu langsung memanggil ayahnya, suaminya, untuk duduk bersama dengannya. Ketika suaminya itu menyimpan cangkul di dapur, dia langsung pergi untuk duduk bersama-sama dengan istrinya dan anaknya Fian. Di situ istrinya langsung melaporkan apa yang dibuat oleh perbuatan anaknya. Di situ ayahnya itu lalu berkata kepada Fian, "Fian, kenapa kau harus buat begitu? Ayah dan ibu ini bekerja hanya untuk menyekolahkan engkau. Kenapa kau harus buat begitu? Ibu dan ayah banting tulang hanya untuk menyalahkan engkau, namun engkau sekolah pemalas dan bolos. Kau ini besar mau jadi apa? Kau harus bekerja seperti hamba, makan seperti raja, supaya ketika kamu besar nanti, kamu tidak susah seperti ayah dan ibu." Di situ Fian hanya menundukkan kepala dan ia diam. Mungkin dia sedikit menyentuh dengan perkataan ayahnya yang berkata bahwa, "Fian, kau harus sekolah karena Bapak hanya banting tulang untuk menyekolahkan engkau." 1 jam kemudian, hari sudah menjelang sore. Fian mau menyiapkan barang-barangnya untuk pulang ke asrama. Di situ ketika Fian sudah menyimpan pakaiannya untuk pulang ke asrama, tiba-tiba ayahnya berkata lagi kepada Fian, "Fian, ketika engkau sudah sampai di asrama dan engkau akan sekolah baik-baik. Jangan ulangi perbuatan kamu yang kemarin ibu katakan dan bapak katakan itu." Di situ Fian hanya menunduk dan diam. Beberapa menit kemudian Fian pun pulang ke asrama. Setibanya di asrama, dia melihat kawan-kawannya sedang duduk di teras depan asrama. Di situ teman-temannya itu coba mengajak Fian, "Fian, ayo bergabung kita main gitar bersama teman-teman." Di situ Fian menolak tawaran dari teman-temannya karena mungkin dia mengingat perkataan ayahnya dan mungkin dia mau berubah. Seketika itu juga teman-temannya pun heran, "Wah, kenapa Fian menolak tawaran kita? Biasanya kan kalau kita menawar dia langsung ikut bergabung bersama kita." Di situ Fian langsung pergi ke asrama. Dia menyimpan barang-barangnya yang dia bawa dari rumah dan dia beristirahat. Ketika dalam istirahatnya, Fian tidak istirahat total karena perkataan ayahnya terus mengepung di dalam pikirannya.
Ketika Vian tidur, dia hanya mengingat perkataan ayahnya bahwa dia harus berubah, dia tidak boleh pemalas lagi, dan dia harus berjuang untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Nah, ketika keesokan harinya Vian mau berangkat ke sekolah, dia sudah siap menyiapkan barang-barangnya, perlengkapan sekolahnya untuk pergi ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, Vian berjalan seperti tidak berdaya. Di situ teman-teman kelasnya menyapa Vian. "Halo, selamat pagi Vian." Vian hanya, "Iya, selamat pagi." Di situ teman-temannya heran. "Wah, kenapa Vian kelihatannya tidak semangat ya hari ini? Biasanya kan kalau kita belum menyapa, dia sudah menyapa duluan kita. 'Halo teman-teman, selamat pagi, kalian apa kabar?' Tapi kenapa ini pagi Vian berubah? Vian seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita, atau ada sesuatu yang ia rasakan dan dia tidak mau bercerita kepada kita." Di situ semua teman-temannya juga bicara, "Kenapa Vian begitu? Selama ini kan Vian selalu heboh dalam kelas. Jangan sampai dia ada masalah." Di situ teman sebangkunya Vian bernama Sandro dan Cecil. Kata Cecil begini kepada Sandro, "Sandro, kenapa ini? Coba engkau lihat ini Vian kenapa dia harus berbuat seperti itu? Kenapa ini hari dia tidak semangat? Apakah mungkin dia ada masalah makanya dia tidak semangat seperti itu?" Sandro juga menyambut, "Oh, kenapa ini hari dia tidak semangat? Jangan sampai dia ada masalah atau apa." Di situ Vian dengan Sandro dengan Cecil langsung pergi menyampaikan Vian. Sandro dengan Cecil rencana bahwa mereka akan bertanya kepada Vian mengapa Vian hari ini tidak semangat. Di situ ketika mereka menyampaikan Vian, langsung Sandro berkata, "Vian, kenapa ini hari kau tidak semangat untuk sekolah? Biasanya kan kau heboh dalam sekolah. Kenapa ini hari kau tidak semangat begitu?" Langsung Vian langsung berkata, "Ai kawan, saya ingat sekenapa ya selama ini bolos, pemalas belajar. Baru kemarin sampai rumah itu papa marah saya dan sama mama bilang, lu ini kenapa harus pemalas? Setiap hari ini papa dan mama harus pergi mengharap kepada sekolah." Dari situ saya rasa kayak gimana, saya kayak ingat sama mama dan sama papa dong. Langsung ini Sandro dan Cecil menyambut, "Oh, mungkin dong seperti itu karena ini papa dan mama peduli dulu, makanya dong omong begitu. Mama omong begitu supaya rajin sekolah, sudah jangan pemalas, supaya setiap minggu itu atau setiap bulan mama jangan mengharap kepala sekolah lagi, kasihan nanti kau pun nilai turun dan orang tua kamu malu." Di situ Vian menunduk kepala dan mungkin dia sudah merasa bersalah kepada kedua orang tuanya. Cecil pun langsung bicara lagi kepada Sandro, "Iya Sandro, kau orang tua begitu karena mereka peduli dengan kau. Selama ini kau sekolah juga mereka yang banting tulang. Kamu kita keluarga ini pas-pasan, jadi kau harus ingat kau kedua orang tua." Dari situ Vian mengingat perkataan kedua temannya dan ia merenungkan dalam hati. Keesokan harinya ketika Vian datang sekolah, dia langsung menghampiri kedua temannya yaitu Sandro dengan Cecil. Dia langsung berkata, "Hai teman, terima kasih karena berkat ini kawanku masukan itu saya bisa kembali saya mengingat kedua orang tua saya dan saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Walaupun tidak berubah total, tetapi saya bisa berubah secara perlahan-lahan. Saya sudah rajin belajar dan saya mau berubah. Saya mau berubah, tidak bolos lagi, mau rajin belajar. Saya harus patuh kepada kedua orang tua saya." Langsung di situ Sandro dengan Cecil langsung
langsung berkata kepada Fian, ya sama-sama teman, tidak apa-apa, kita sesama teman itu saling membantu. Baik, itu cerita yang saya bawakan. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita dipercayakan untuk melaksanakan sebuah perjuangan, atau ketika kita diberi untuk dibentuk, kita harus menghargai proses yang kita laksanakan. Ketika kita dipercayakan kedua orang tua kita untuk sekolah, kita harus berjuang sekeras mungkin untuk bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, karena kedua orang tua kita membanting tulang hanya untuk menyekolahkan kita. Jadi kita sebagai anak-anak harus menghargai proses dan kerja keras yang dilakukan kedua orang tua kita untuk masa depan kita. Jadi untuk adik-adik, marilah kita sesama, ketika teman kita sedang dalam kesusahan atau dia sedang membutuhkan bantuan atau masukan, kita harus memberi dia nasihat atau masukan agar ia bisa berubah menjadi dirinya sendiri dan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, itulah cerita singkat saya. Terima kasih. Di sini juga saya akan membawa sebuah lagu yang berjudul Berdoa. Langsung saja. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa malam. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terutama atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah akal budiku, agar aku mengetahui dosa-dosaku, dan berikanlah aku rahmat-Mu, supaya aku menyesal sungguh-sungguh atas dosa-dosaku itu. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayangan-Mu. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Doa kasih. Tuhan asal segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hatiku, sebab Engkau yang maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta
akan Dikau, maka aku pun mencintai semua orang sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan, tambahlah selalu imanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga.